Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Vanessa Sabila dari kelas PPSB. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi dapat diartikan sebagai seluruh bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Bentuknya bisa berupa gaji, upah, bonus, tunjangan, insentif, atau fasilitas lain yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi juga bukan hanya sekedar imbalan finansial, tetapi juga bisa berupa penghargaan non-finansial seperti pengakuan, peluang, pengembangan karir, atau lingkungan kerja yang nyaman. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kompensasi biasanya adalah bagian HRD, pimpinan perusahaan, serta Departemen Keuangan. HRD ini berperan dalam merancang sistem kompensasi yang adil dan kompetitif. Pimpinan menentukan kebijakan dan anggaran, sedangkan kalau bagian keuangan ini memastikan pembayaran dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai aturan. Namun, secara tidak langsung, seluruh karyawan juga terlibat karena kompensasi sangat berkaitan dengan kinerja dan tanggung jawab masing-masing individu. Pemberian kompensasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan aturan kebijakan perusahaan. Biasanya pembayaran gaji atau upah ini dilakukan setiap bulan. Sementara kalau bonus atau insentif itu diberikan pada periode tertentu, misalnya setelah mencapai target kerja akhir tahun atau saat perusahaan ini memperoleh keuntungan lebih. Selain itu, penyesuaian kompensasi juga dapat dilakukan ketika ada kenaikan jabatan, penilaian kinerja tahunan, atau perubahan kondisi ekonomi. Kompensasi juga diberikan di lingkungan kerja atau organisasi, tapi manfaatnya bisa dirasakan di kehidupan pribadi para karyawan. Selain menjadi sumber penghidupan, kompensasi ini juga berpengaruh pada kesejahteraan, semangat, dan loyalitas seseorang terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memiliki sistem kompensasi yang adil dan transparan agar tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan di antara para karyawannya. Alasan mengapa kompensasi ini penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah karena kompensasi ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi dan kinerja para karyawan. Dengan kompensasi yang layak, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selain itu, sistem kompensasi yang baik membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berkualitas serta menarik calon tenaga kerja baru. Sebaliknya, kompensasi yang tidak adil ini bisa menyebabkan menurunnya semangat kerja, meningkatnya turnover, bahkan konflik di tempat kerja. Pelaksanaan kompensasi dilakukan melalui beberapa langkah penting. Yang pertama itu perusahaan melakukan analisis jabatan untuk mengetahui tanggung jawab dan nilai dari setiap posisi para karyawannya. Yang kedua, dilakukan evaluasi jabatan agar kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan dan kontribusi pekerjaan tersebut. Yang ketiga, HRD ini menetapkan struktur gaji dan tunjangan berdasarkan kemampuan finansial perusahaan serta standar pasar. Yang terakhir, dilakukan penilaian kinerja agar kompensasi seperti bonus atau intensif dapat diberikan secara objektif sesuai prestasi kerja. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa kompensasi adalah elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan karyawan dan keberhasilan organisasi. Sistem kompensasi yang adil, layak, dan transparan akan menciptakan
menciptakan motivasi kerja yang lebih tinggi, meningkatkan loyalitas, serta mendorong produktivitas perusahaan. Dengan demikian, kompensasi bukan hanya tentang berapa banyak yang dibayar, tapi juga tentang bagaimana perusahaan ini menghargai dan mengakui setiap kontribusi para karyawannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.